sebetulnya posisi Gus Bah, Gus Koyum, Gus Ngaji itu seperti apa? Sebetulnya beliau ini posisinya di mana? Dan target kita para HPI bisa sadar. Kita nggak ingin memasukkan mereka ke dalam penjara karena atas nama nasab. Tapi kalau mereka mengajukan ke pengadilan, semuanya sudah siap. Posisi Gus Koyum sebelum terjadi diskursus nasab itu memang posisinya itu kalau istilah saya ya kritikus dari dalam. Pengingat yang itu timbul dari internal, karena memang Gus Koyum itu mbak beliau itu pendiri NU, Kiai Haji Masyuri, dan beliau juga menjadi kiai istana, istilah saya itu, yang lahir di lingkungan para kiai yang memang menjadi para sesepuh NU, sentral pergerakan NU. Dan di awal diskursus nasab, Gus Koyum sangat jelas dan tegas. Istilah saya, beliau memarahi orang-orang yang mempermasalahkan nasab. Siapa lagi kalau bukan Kiai Mas, istilah saya begitu. Tetapi kemarahan beliau perlu dianalisis. Itu sebenarnya kemarahan yang diarahkan pada kekhawatiran beliau kalau nanti kritik nasab HBM itu akan berimbas berentet ke nasab-nasab ulama Nusantara. Secara otomatis itu juga dalam penegasan beliau merusak sejarah penegasan beliau. Jadi ketidaksetujuan Gus Koyum atas kritik nasab itu sebenarnya bukan analisis saya ini, bukan dalam konteks kebencian, tapi dalam konteks kekhawatiran. Istilah saya jangan-jangan dengan terbongkarnya kedustaan nasab Ba'alwi itu secara otomatis akan merusak sejarah Wali Songo atau sejarah penyebar Islam di Nusantara ini. Sebenarnya pada poin itu Gus Koyum menolak para kritikus nasab atau Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Tetapi kalau pada poin itu yang dimaksudkan oleh Gus Koyum, sebenarnya kita bisa menjawab dengan jawaban yang balik. Kalau sekiranya tidak merusak bagaimana? Berarti kan tidak apa-apa. Justru malah membuat clear sejarah Nusantara dengan terbongkarnya kedustaan, glorifikasi yang dilakukan oleh para habaib yang mandek-mandek mengunggul-unggulkan dan memuji-muji, apa istilahnya, ya mengunggul-unggulkan sudah kita pahami. Dengan suasana seperti itu kemudian ada tesis Kiai Imam itu nanti malah semakin clear. Seperti orang yang ngayai. Saya selalu ditanya oleh keluarga kajen, jujur aja, keluarga kajen dari Bani Mutamakin tanya kepada saya, karena memang di situ kan saya pakai nama Ubedillah Tama Munji. Mbah Munji itu kan putranya Mbah Ismail. Pesantren pertama pas Mbah Mutamakin itu buyut saya di kajen itu. Pesantren tengah. Itu bisa dilihat di buku Milal Bizawi, Masterpiece Sanad Ulama Nusantara, itu ada di buku itu. Kiai Ismail itu. Sebelum berdiri NU punya murid Mbah Nawawi Jepara, Mbah Nawawi punya murid Mbah Bisri Samsuri, Mbah Ismail juga punya murid Mbah Siraj, pendiri Salafiyah Kajen,
Surat itu gurunya Mbah Maksum dan mereka terus. Nah, begitu sana pakai nama Munji itu kan jadi sorotan akhirnya. Lah, akhirnya jadi jelas siapa yang jadi kayak ngayai kita. Saya ditanya, saya kembali tadi mau saya tinggal. Saya ditanya apa tujuannya kok membela Kiai Imat? Pertanyaannya sederhana. Jawaban saya, kalau pengen ngayai Kak. Oh ngono Dik, pengen ngayai kayak ngayai. Ben Habib bil ilmi wa tuqa bendang ketok sing betul-betul bil ilmi wa tuqa sing betul-betul karena nasab ben ketok. Dengan adanya kritik Kiai Imat, efeknya kan sudah kelihatan. Karena saya itu kan terlambat, Gus. Setelah 6 bulan berjalan Kiai Imat kan saya baru mu'alaf istilah beliau. Saya baru komentar, saya terlambat istilahnya. Saya pengen ngayai wonten perbedaan luar biasa Kak. Apa Dek? Perbedaannya di seluruh Indonesia, perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum itu kan mengadakan dialog-dialog moderasi beragama. Enggak mempan. Dialog-dialog tentang moderasi beragama, menolak ekstremisme enggak mempan. Tetap saja ada penggunaan simbol-simbol agama untuk kehendak kuasa, atas nama agama untuk kehendak kuasa. Muncul radikalisme, ekstremisme, sehingga dialog moderasi beragama tentang arti pentingnya keberagaman di Nusantara itu nggak mempan semua. Tetap saja masih Jumawa, Habib Rizik dan kawan-kawan, dan itu tokoh sentral habaib. Tapi setelah adanya tesis Kiai Imat, mereka itu kayak kendal. Jadi nasab itu seperti bisa di kalangan habaib, sehingga ketika bisanya tercerabut itu kayak sudah nggak bisa apa-apa, lemes. Bahkan ada hikmahnya tesis Kiai Imat bisa ngerukun ke perseduluran para habaib. Dulu kan ada habaib pro FPI Kiai Imat, FPI Habib Rizik dan Habib Bahar, dan ada habaib yang dari kelompok mohon maaf ya Habib Lutfi dan Habib Jindan itu. Tapi begitu ada tesis Kiai Imat mereka kan rukun semua. Dan tesis Kiai Imat ini bermanfaat luar biasa. Barokah. Rukun ke pasedulurannya para habaib. Jauh-jauh dari Yaman masa konflik. Sehingga dengan adanya tesis itu jadi rukun semua. Ini manfaat tesis Kiai Imat. Manfaat kedua, manfaat pertama tadi ekstremisme, radikalisme atas nama agama itu berkurang terasa sekali. Bagaimana pemilu 2019, 2016, 14 maaf. Setiap habis pemilu, para habaib kan yang dari tokoh sentral FPI kan luar biasa. Salah sedikit pemerintah jebret. Sekarang agak lemes mereka. Iya, agak pemilu kemarin nggak seperti dulu. Bagaimana pemilihan gubernur DKI, luar biasa begitu. Sekarang udah enggak. Ini kan luar biasa manfaatnya. Jadi manfaat ngedemke suasana, manfaatkan rukun ke habaib. Dan yang ketiga, manfaat kembalinya marwah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Diakui atau tidak diakui, para habaib sudah nggak berani ngenyek dengan sebutan-sebutan hewan, kiai ini, kiai itu, dan lain sebagainya. Seakan-akan ada power yang muncul kembali yang dimiliki oleh kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan habaib-habaib sekarang ini kan ngelendeh di kalangan para kiai-kiai. Terasa di Lasem banyak habib-habib yang sowannya itu sowan karena silaturahim, bukan karena dalil. Sowannya sowan karena menjaga persatuan. Dan saya juga tidak berkurang. Sebelum ada tesis Kiai Imat, ketika saya masih husnuzon, katakan begitu, ya habib-habib juga masih banyak meneruskan orang tua. Abah saya itu banyak tamu habaib, begitu abah saya wafat, gantian di saya. Itu juga masih akrab. Saya tanya, ketika sudah total membenarkan tesis Kiai Imat, itu saya tanya, karena kemudian berdampak pada viral
penyampaian saya secara publik, mereka masih ke saya tanya, Bib, nggak lihat YouTube saya, Bib? Saya kan marah sama Habib. Betul-betul pengaruh, Gus. Habib Bahar tidak pernah ngerangkul saya, jangan ngerangkul saya. Jadi jenengan lebih dekat saya daripada mereka. Dan masih banyak tamu-tamu dari Habib itu. Dan memang kita nggak ingin membangun satu kebencian. Tapi paling tidak sistem sikap arogansi itu berkurang betul. Saya kira juga dirasakan di Semarang. Saya sowan gurunya istri saya di Brebes, namanya Kiai Mudrik, itu cerita ketika sebelum Ramadan, Gus, itu Habib-Habib itu ada yang minta 1 kintal ke Kiai-Kiai Brebes. Kalau enggak dikatakan enggak cinta Ahlul Baitin Nabi, wow, itu dan sebagainya. Tapi kemarin sebelum Ramadan, saat Ramadan mendekati Lebaran, itu enggak ada Habib bisa seperti itu. Biasa utuh. Tabungannya malah tambah Kiai-Kiai. Tapi itu terasa betul. Sehingga itu fungsi daripada ngayahi. Oh gitu deh. Dan mohon maaf, Kiai kajian itu terasa semuanya. Di Rembang juga terasa semuanya. Saya kira di Semarang terasa semuanya. Berarti tesis Kiai Mati kan berdampak positif. Bukan untuk membangun kebencian. Bukan untuk membangun kebencian. Ya, jadi sebenarnya memang dari pernyataan Gus Koyum itu ada nuansa tidak setuju terhadap tesis Kiai Imad karena khawatir akan berdampak rusaknya sejarah Nusantara. Tapi kan kekhawatiran itu bisa kita jawab justru malah menjernihkan sejarah Nusantara. Kalau kita sudah menjawab seperti itu kan berarti kan kekhawatiran Gus Koyum sudah terjawab. Tapi ala kulli hal terakhir Gus Koyum mau dimintai wawancara pada Suka tidak mau. Beliau jawabannya pulau pun leren masalah asal. Karena beliau seorang ilmuwan, seorang alim, mungkin tetap merasakan. Ini analisis saya. Nyatanya juga perkembangannya luar biasa. 3 minggu yang lalu saya dapat informasi dari beberapa tamu saya bahwa Gus Koyum ceramah itu betul-betul mengkritik habis-habisan maraknya fenomena pemalsuan makam. Gualeng bikin patok di Holly. Tapi itu betul-betul bisa sampaikan secara publik itu. Nah, Gus Naji, ya ini live ini, jadi saya terang-terangan. Gak kaget. Zaman Gus Dur aja dikritik oleh Gus Naji. Oleh Absuratul dikritik. Makanya saya di podcast saya mengatakan beruntung. Saya juga katakan pada Kiai Imad, alhamdulillah jangan sudah menjadi besar Kiai Imad. Loh, kenapa Kiai? Karena sudah dikritik Gus Naji. Siapapun yang dikritik Gus Naji itu menjadi ulama besar, orang besar. Gus Dur dikritik Gus Naji jadi ulama besar. Ul Absar Abdullah dikritik Gus Naji jadi ulama besar. Saya Takil Isra dikritik oleh Gus Naji jadi ulama besar. Dia sendiri. Bahkan saya bercanda. Saya berdoa untuk dikritik Gus Naji tidak dikritik. Makanya saya nggak begitu jadi besar saya. Saya berharap dikritik Gus Naji, tidak dikritik. Kurang kental. Tapi ala kulli hal ini podcast ini. Jadi ala kulli hal Gus Koyum juga masih kerabat saya. Gus Naji juga kerabat dari Trian, Gus Koyum kerabat dari Kajen. Karena abah saya dari Kajen, ibu dari Pasem, Mbak Sambu. Jadi begitu. Jadi ala kulli hal mungkin selain ada hubungan kerabat juga satu daerah barangkali. Dan tapi ala kulli hal tapi jangan disalahpahami, saya proba alwi ini loh ya. Ini saya ingin memberikan satu pandangan yang objektif. Pada titik objektivitas itu ternyata ada kebenaran Kiai Imad. Ternyata ada kebenaran Kiai Imad. Dan yang saya jadikan pedoman, saya ngomong sama Kiai Imad, Kiai, dari hasanah tradisi pesantren yang saya jadikan pedoman hanya 2, Kiai Imad dan Gus Aziz Jazuli. Karena betul-betul kitabnya tahqiq betul Kiai Imad dan Gus Ahmad Jazuli, Gus Aziz Jazuli itu. Dan dari segi pengetahuan tes DNA dan filologi itu dasar saya untuk mau berbicara. Sehingga ketika besok ada pertanyaan di akhirat, saya berpegang pada ayat Al-Quran, wa maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kalau besok di akhirat
kok saya salah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Kausar, lebih baik salah apa? Mencintai daripada salah membenci. Dan kata Gus Kausar, ya ora izin besok akhirat ditanya, minyak putuku apa gitu. Jawaban saya tetap enak, maka Muhammadun aba ahadin yang dijaliku walakin Rasulullah. Saya akan berpegang pada ini. Dan kembali pada sistem mengayai tadi itu, saya betul-betul ingin menjernihkan fitnah sawa. Karena ini ada dalam hadis Nabi, di antara fitnah sawa itu, besok itu zaman akhir ada fitnah sawa. Orang mengaku cucu Nabi, tetapi tidak berakhlak seperti akhlak Nabi. Ini kan harus dibersihkan fitnah sawa ini. Jadi mengkritik nasabah Ali itu bagian daripada jihad menurut saya. Kiamat Pak Ali biar bertobat semuanya. Karena ada yang mengingatkan ini. Biar mu'alaf gitu. Jadi kita bukan karena benci pada HPI, bukan. Kita betul-betul karena yang meluruskan sejarah, mengklirkan dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu pandangan saya terhadap Gus Najih, Mas Dr. Amir. Gus Baha. Gus Baha. Gus Baha sangat rasional. Beliau sebenarnya Gus Baha itu seperti kita semua, hidup di tengah tradisi pesantren, ngeri-ngeri sedap. Ketika ada kritik nasab itu kayak ngeri, tapi sedap juga. Karena begitu clear itu luar biasa. Makanya Gus Baha kan dalam konteks diskursus nasab ini kan tidak pernah muncul. Karena memang saya sendiri juga menganggap diskusi nasab itu sepele sekali. Gus Baha juga menganggap diskusi nasab itu sepele. Tapi kayak butterfly effect. Butterfly effect itu kesalahan kecil yang merembet kemana-mana. Diskusi nasab itu diskusi sepele, tapi bisa menjadi luar biasa. Mengapa? Karena terjadi kapitalisasi, adanya nasab ini menjadi satu senjata, instrumen untuk melakukan kapitalisasi nasab ini, itu yang jadi persoalan. Persoalannya masyarakat kita kan masyarakat awam. Kalau nggak segera ditolong terkait dengan kenasaban ini, dengan sistem tes Kiai Imam, itu masyarakat bawah luar biasa. Terhipnotis dengan sistem kenasaban. Kiai-kiai kita itu dulu itu kan husnuzon, ya muji Habib, saya pinter, kadang ya ngamuk Habib, membahas masalah juga pernah marahi Habib. Bahkan rawinya itu Gusmi dan viral itu. Abasa itu biasa, ada Habib yang dihormati, kalau ada yang nggak benar dimarahi betul. Pernah suatu ketika Abasa masuk rumah, Habib itu ikut nutut dari belakang, disentak, Ijlis, dimana-mana betul. Abah saya itu. Jadi kiai-kiai dulu itu sebenarnya biasa-biasa saja. Mbah Hamid itu yang menghormati Habib. Tapi kalau nggak ada benar, tetap dimarahi mereka. Saya berani ngomong gini, saya bertanggung jawabkan dunia akhirat itu. Karena saya dekat dengan tokoh-tokoh itu, sejarah itu kayak di depan mata. Sehingga munculnya tesis Kiai Imad itu pelan-pelan tapi pasti bisa membuat satu sikap saya, karena memang yang menjadi persoalan itu kan begini. Sebenarnya di kitab-kitab yang disebutkan oleh Gus Aziz, misalnya kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kan biasa orang Arab kalau mau mengutip pendapat orang itu kan disebutkan namanya dan nama orang tuanya yang menjadi kesukaan dia. Sama ketika Gus Aziz Jazuli ini menyebut nama saya terus menyebut nama orang tua saya Tama Munji, itu kan biasa-biasa saja sebenarnya. Bukan dalam konteks isbat. Karena memang publikasinya atas nama Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Jadi ketika Gus Aziz menyebut nama saya itu biasa karena nama publikasinya begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut qala fulan bin fulan Al-Hadrami di hadis yang sering dikutip itu. Itu sebenarnya dalam rangka menyebut sewajarnya nama. Memang orang Arab itu ada bin-binnya. Dan kebiasaan orang menyebut bin. Itu bukan isbat. Tapi oleh para habaib itu disebut isbat. Idrus Ramli, Lutfi Basori dan sebagainya itu kan dikategorikan sebagai isbat. Jangankan yang baru pola, yang hukiyah saja itu belum isbat dalam kitab. Wa hukiyah dan dihikayahkan itu belum isbat, apalagi baru pola, apalagi wakilah.
Tapi oleh para habaib itu kama asbata semua, seolah-olah penyebutan nama tokoh itu sudah disebut isbat. Sama Mbah Hasyim Asy'ari menyebut tokoh Habib, Qala fulan, itu sudah disebut isbat. Bukan Mbah Hasyim mau mengutip pikiran ulama itu, bukan mengisbat nasab ulama itu. Karena dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada istilah mengisbat maupun membatalkan nasab, itu nggak ada dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ada orang mengaku bin fulan, ya gitu aja, nggak pernah dipermasalahkan. Karena memang ulama-ulama kita dari 3 pemikiran, baik fikih, tasawuf maupun ilmu kalam, itu nggak ada yang membuat bab khusus tentang nasab, itu nggak ada. Jadi, tetapi dan diskusi nasab yang paling tren itu di kalangan Syiah. Makanya kalau ada orang kuat mencatat kenasaban dan membanggakan, membangun glorifikasi kenasaban leluhurnya, itu bau Syiah. Bahkan ini viral, hampir semua habib itu kalau boleh jujur itu 80% Syiah di Indonesia ini. Cuman banyak yang taqiyah. Ada yang jujur, ada yang tidak. Gus Aziz Jazuli, waktu lebaran di rumah saya, Gus ingat sama keluarga, ada habib yang ke saya, mengatakan pada Gus Aziz Jazuli, kenapa enggak tamattu? Gus Aziz agak bingung, tamattu apa? Itu mut'ah, Gus. Oh, mut'ah. Akhirnya debat sama saya. Ini saya berani bersumpah, ada saksinya ini. Marah-marah sama saya karena dia bicara sahabat lain selain Sayyidina Ali, itu laknatullah. Fatimah, Azhar Maksum dan lain sebagainya. Debat tentang Syiah dan mengkafirkan Muawiyah, Mufakat dan lain sebagainya, itu panjang tentang mut'ah segala. Saksinya beliau. Saya Gus kalau nggak direkam saja. Gitu. Jadi dan banyak yang Syiah. Dan yang antar Habib itu ke rumah saya juga saya tanya, kamu ngerti nggak karakternya dia? Dia tahu dong, Gus. Syiah atau Sunni? Syiah. Tapi kita ini kan sangat demokrat. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan demokrat, bukan partai Demokrat, bukan. Ketemu Jabariyah diakomodir Jabariyahnya karena ada nuansa Jabariyah kepastahan. Ketemu Qadariyah diakomodir, ketemu Mu'tazilah diakomodir. Saya kemarin membaca kitab dengan santri sampai khatam itu menemukan pendapat-pendapat Mu'tazilah di kitab Jamul Jawami itu, kitab Jim itu. Ada pendapat-pendapat Mu'tazilah. Ya itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada Ahlussunnah wal Jamaah menghormati zuriyah Nabi meskipun dari habaib. Itu sudah biasa. Makanya saya jadi heran ketika ada habaib menuduh Kiai Said Syiah, bukannya yang Syiah itu mereka. Kan kayak kebalik. Ada yang menuduh ini Wahabi loh, yang membawa Wahabi di sini itu juga di antara mereka. Ada Habib yang menuduh ini PKI, loh yang membawa PKI juga mereka. Yang ada ini pidato terakhir Habib Rizik setelah dinyatakan bebas, mengatakan Yahudi pesek. Yang Yahudi bukannya dia. jadi logika terbalik yang dibangun. Betul, Mas Dr. Amir tadi, mereka itu bikin kestro sebenarnya. Ulama kita melindungi dalam rangka apa? Kemanusiaan, tapi dikatakan isbat. Selain kemanusiaan, memang diakui di antara mereka ada yang berilmu. Ya sudah diambil ilmunya. Tapi yang nggak nguati ini kan yang bocil-bocil ini. Dengan membawa kenasapan jadi jumawa dan sebagainya. Nah, memang harus tegas. Ahlussunnah wal Jamaah itu menekankan bil ilmi wa tuqah, tidak menekankan nasab. Nggak ada bab nasab. Nasab itu hanya untuk pembagian waris dan untuk melihat sistem pernikahan ini jangan sampai salah. Salah satu raudhah, salah satu nasab, jangan sampai seperti itu. Hanya untuk konteks ini. Istilah surah wal istifadah itu kan istilah fikih untuk nasab terdekat. Ketika nasab agak jauh ya sudah itu masuk wilayah sejarah. Sehingga kalau ada orang ditanya mbahnya nggak tahu ya sudah. Tidak akan sampai pada kesimpulan, oh berarti kalau kamu nggak tahu mbahnya berarti bapak kamu itu anak zina, kan nggak bisa begitu kita kesimpulannya. Nggak tahu namanya banyak ya sudah.
Sehingga ketika Kiai Imad mengatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad, itu bukan berarti Kiai Imad itu menuduh Ubaidillah itu anak zina, tidak. Itu perspektif sejarah, udah urusan sejarah yang berbicara, bukan dalam konteks menuduh Ubaidillah anak zina. Ya sudah, Ubaidillah bukan anak Ahmad dalam perspektif sejarah udah selesai. Tidak bisa disimpulkan anak zina, itu kan nasab sudah jauh. Lah kalau ingin melihat surah wal istifadzah dalam nasab jauh, itu harus ada bukti-bukti sejarah. Jadi bukti-bukti sejarah surah wal istifadzah itu kalau nasab jauh dibuktikan dari catatan manuskrip sejarah dan sebagainya. Mau tanya tetangga 500 abad masuk bisa ditanya. Kalau surah wal istifadzah dalam konteks nasab terdekat bisa tanya tetangga. Dan ini sangat rasional Kiai Imad ini. Dan kita memang harus membantu ulama-ulama kita yang biasa wong sepuh itu kan milih sing adem, ojo rame nang, ojo ngisi-ngisi bapak, tapi nggih gitu aja. Tapi kita tetap akan melangkah karena itu sejarah yang akan menjadi korban anak cucu kita. Seperti Palestina, sebenarnya Yahudi itu kan tidak hanya dari jalur Yakub saja. Ada Yahudi yang sebagai agama, tapi ada Yahudi yang memang cantolan untuk kehendak kuasa, dan ini dilakukan oleh Hazari, dilakukan oleh sebagian Askenazi yang darahnya adalah Fir'aun, darah Namrud, dan konon ada dari hasil DNA itu yang masuk haplogroup G, yang itu haplogrupnya para habaib. Dan itu memang real di family tree group, dan itu sudah dibongkar oleh Dr. Sugeng yang pertama jawaban Dr. Sugeng. Seharusnya kan habaib kalau nggak benar kan bisa ngajukan ke pengadilan, enak saja. Saya ngomong sama teman-teman jangan sampai masuk ke pengadilan, karena target kita ini bukan menghukumi para habaib. Target kita ini adalah edukasi kepada masyarakat, dan target kita para habaib bisa menjadi mu'alaf, bisa sadar. Kita nggak ingin memasukkan mereka ke dalam penjara karena kedustaan atas nama nasab. Tapi kalau mereka mengajukan ke pengadilan, semuanya sudah siap. Kita sudah membentuk sebuah tim untuk persiapan ke pengadilan itu. Jadi gerakan ini betul-betul gerakan bukan untuk membangun kebencian. Nyatanya tamu saya juga masih banyak dari habaib, saya juga masih komunikasi. Nyatanya saya juga membuka diri, kemungkinan ada data-data baru yang bisa menghubungkan nasab habaib ke Nabi. Beliau Gus Aziz juga siap terbuka kalau sewaktu-waktu ada data itu. Jadi bukan karena kebenaran, meluruskan sejarah. Tapi yang pasti Palestina yang tadi saya sebut, mengapa mereka mempertahankan Palestina? Karena menganggap banyak makam leluhur Yahudi Askenazi dan Hazari yang di Palestina itu makam-makam palsu, dan itu real palsu, lebih ratusan, 300 Gus sih. Sekarang saya nggak tahu persis, jadi lebih ratusan gitu, gampang hitungannya. Itu palsu betul. Di desa saya di Jalagen ada makam kebanjiran, utuh dimasukkan kembali. Jujur saja tanya ke Habib Lutfi bilang coba bawa tanahnya, akhirnya ambil tanahnya, ke Habib Lutfi kembali, Pak Alwi, dan hampir semua ujung-ujungnya Pak Alwi sudah bisa diduga. Kayak tadi istilah tadi Ahlul Baiti Nabi Pak Alwi Habib, Zuriyatun Nabi Pak Alwi Habib, apalagi Alu Muhammad Pak Alwi Habib, Fitrah Pak Alwi Habib, wong Jawa rakumanan. Seakan-akan yang sah masuk surga, bahkan kritik mereka dikatakan kategori kafir itu. Ini kan sudah sebenarnya tanpa disadari ada ke arah untuk memasumkan diri sebenarnya, seolah-olah mereka itu dalam wilayah kesucian. Ini kan imbas-imbas dari percikan-percikan Syiah sebenarnya. Dan Kiai Imad sudah siap dialog, Gus Aziz Jazuli sudah siap dialog secara publik. Ya begitu. Jadi kiai-kiai kita itu sebenarnya sudah merasakan semuanya, tetapi memang kiai-kiai kita itu kiai-kiai yang mudah husnuzon.
Cuman kayak kita itu kalau di husnuzoni kok macam-macam nanti akhirnya kualat. Nyatanya kalau Habib yang bikin kualat zaman Belanda mesti yang menang Belanda. Karena di belakang Belanda itu Habib Usman. Pertanyaannya, kok nggak sejak dulu digugat para habaib? Dulu itu nggak ada yang tahu. Surat menyurat Habib Usman dengan senat gergernya itu surat menyurat secara rahasia. Terbukanya kan baru akhir-akhir ini. Dulu itu kan ya namanya mata-mata, dan salah satu surat Habib Usman itu berharap surat ini kepada senat gergernya tidak diketahui oleh ulama-ulama Torekoh dari Cilegon dan lain sebagainya itu. Dan memang surat-surat itu sudah diketahui pada saat itu. Tapi kolonial arsip dokumennya itu kalau dibakar kan sayang, kalau dibukukan kan jadi duit. Akhirnya arsip kolonial Belanda akhirnya kan dibukukan, diterjemahkan, diedarkan seluruh dunia, terbongkar semuanya. Itu bukan hoak. Kalau Belanda kalau habaib dibawa Belanda itu tidak hoak. Asli, pakai shot. Bahkan mau dideportasi zaman Pak Soekarno kan nggak boleh. Untuk konteks kemanusiaan, bukan konteks isbat sebenarnya itu. Dan semua kiai hampir merasakan, kita semua hampir merasakan ada kepalsuan sejarah yang ingin mereka bangun. Baik.